Action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya tadi di sini Bu ingin mewawancarai Ibu untuk tugas kuliah kami, untuk tugas pengelolaan sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan mengenai pengelolaan di SMA YLB ini gimana. Nah, pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana sekolah memastikan kurikulum yang ditetapkan relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman? Kurikulum berarti ya. Sekarang itu kan ada dua tuh kurikulumnya, yang kelas 10, 11 itu ada kurikulum Merdeka, yang kelas 12 itu ada kurikulum K13 dengan beberapa poin, ada positifnya dan ada negatifnya. Contohnya kita ambil dulu yang kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu siswa dituntut itu ada P5 namanya nanti. Yang P5 itu ada mengenai ada karakternya di sana nanti. Ada juga nanti di sana itu bagaimana diri dia sama Tuhan atau sama pencipta. Setelah itu bersama guru, bagaimana cara bahasanya. Yang kedua dengan teman sebaya dan kakak tingkatnya. Kalau dampak positifnya itu pada kurikulum Merdeka ini anak lebih banyak dilibatkan untuk materi yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya. Ibarat kata 100%-nya itu kegiatannya itu 60%-nya itu dilibatkan siswa, 40%-nya itu materi yang dikasih sama guru bidang studinya nantinya. Yang K13 itu dia tidak jauh beda, palingan bedanya mungkin kalau yang K13 itu nantinya masih banyak guru yang cara penyampaiannya itu seperti berpidato di depan kelas seperti itu. Kalau yang K13 yang dari 100%, 50% guru, 80% guru, 20%-nya siswa. Sedangkan di Kumer itu 60% siswa, 40%-nya guru. Yang 40%-nya itu di kurikulum Merdeka itu guru dikatakan hanya sebagai fasilitator gitu. Jadi siswalah yang nantinya lebih banyak bekerjanya. Oh, presentasi ini seperti apa ya? Makanya ketika kita mengajar pada kurikulum Merdeka itu ada beberapa poin langkah-langkah, ada pendahuluan. Di pendahuluan itu mungkin ada nantinya kita doa, setelah itu ada salam sapa keadaan hari ini seperti itu. Habis itu kita umpan balik, motivasi dia untuk belajar hari ini, itu harus kita lakukan pada kurikulum Merdeka. Bahkan lebih banyak juga kita mengadakan game, sama halnya dengan ice breaking pada kurikulum Merdeka. Tapi kalau di kurikulum K13 itu enggak, lebih banyaknya guru yang bicara dibandingkan siswa. Relevan enggak dari kurikulum yang diterapkan sama pemerintah dan media yang ada saat sekarang ini? Kalau Ibu sangat terbantu. Kenapa Ibu bilang sangat terbantu? Misalnya nih, Ibu sebelum masuk kelas, Ibu mempersiapkan itu yang namanya, kalau itu di kurikulum Merdeka dikatakan sebagai modul. Di dalam modul itu ada medianya nanti, perangkatnya seperti FPP, silabus, ada lagi nanti LKPD untuk siswanya. Kalau di K13 ada juga, tetapi namanya kan itu RPP ketika di K13. Ibu lebih suka belajarnya itu di kurikulum Merdeka dibandingkan K13. Kenapa begitu? Ketika kita menyampaikan materi, kalau kita membawa media yang kita tampilkan, apalagi medianya itu sebagai berbentuk 3 dimensi. Jadi anak-anak itu akan penasaran nantinya. Oh, ini ya contohnya pelajaran peta ya. Misalnya Ibu akan bawa nanti atlas, globe, sama atlas peta yang besar. Berarti kan 3 media yang Ibu bawa ke kelas nantinya. Dari 3 media itu siswa bisa, oh kalau ini fungsinya, ini fungsinya, ini fungsinya, begitu. Beda dari ketiga media tersebut. Sangat membantu, sangat bermanfaat bagi media yang ada saat sekarang ini. Mungkin kita harus dituntut sebagai guru itu mengikuti belajar itu sesuai zaman. Jangan misalnya Ibu lahir di tahun 90, Ibu coba mengajar itu seperti anak-anak baca buku ini, nggak akan masuk ke kepala anak-anak. Tapi kalau kita sesuaikan dengan umurnya,
yang sekarang yang dimana umurnya itu digitalisasi, pasti anak-anak itu tidak akan bosan masuk ke kelas kita. Bahkan kita ibaratnya ketika pelajaran ibu itu ditunggu di depan kelas. Oh bu, habis ini pelajaran ibu lagi ya. Sejauh ini yang ibu rasakan seperti itu. Dan yang kedua, Set, Bu. Selanjutnya, bagaimana proses seleksi dan pengembangan profesional guru di sekolah, Bu? untuk seleksi guru di sekolah itu ada beberapa kriteria dan beberapa tes yang kami lakukan. Mungkin dari misalnya nih ada guru matematika yang mengantarkan lamarannya 2 orang, gitu kan? Matematika, selain ibu melihat berkasnya atau administrasinya, nanti akan ada juga di tes, baik itu tes wawancara maupun micro teaching. Apalagi itu untuk micro teaching sangat diperhatikan atau dites. Kenapa begitu? Kan ada tuh angkatan mahasiswa 2020-2019 itu angkatan COVID ya. Bahkan mereka tidak banyak belajar tentang bagaimana pengelolaan kelas. Jadi perlu kami mengambil guru itu 2 tes, 2 wawancara dan micro teachingnya nanti. Pertanyaan selanjutnya, Bu, fasilitas apa saja yang dimiliki sekolah untuk mendukung proses pembelajaran? Apakah ada rencana pengembangan fasilitas di masa depan? Untuk fasilitas, mungkin dari segi fasilitas ibu contohkan seperti ujian gitu kan, ujian semester itu udah tahun ke 7 kalau nggak salah ibu nih menggunakan komputer. Jadi kami tidak ada lagi ujiannya itu pakai kertas atau pakai pun handphone gitu. Dari 7 tahun ibu ujian selama ini di SMA ILPI itu kami udah menggunakan komputer. Berarti itu kan aplikasi yang kami kerjakan nanti sampai di siswanya juga aplikasi nanti. Itu lebih memudahkan. Kenapa ibu bilang lebih memudahkan? Kalau dulu ujiannya pakai kertas harus diperiksa satu-satu. Kalau sekarang enggak lagi, ibu untuk ujiannya itu di aplikasi itu ada aplikasi soal, ada betul salahnya, ada muncul nilainya langsung jumlah total keseluruhan. Jadi ibu nggak perlu, oh dia betul sini kalinya berapa yang enggak, langsung muncul di sistem atau di aplikasinya. Untuk pengembangan kami akan selalu melakukan pengembangan, apalagi itu berhubungan dengan media ya atau alat untuk kepentingan dan keperluan atau kemajuan sekolah pasti akan dilakukan setiap tahunnya. Regenerasi itu pasti atau progres yang dari misalnya yang 70% akan menjadi 80%, 80% akan menjadi nanti 100%. Dapat ibu contohkan itu misalnya kami menggunakan komputer 7 tahun ujiannya itu ketika ibu udah menjalani kurikulum 2 tahun. Di tahun kemarin mungkin kami mendapatkan rapor pendidikannya sebelumnya itu merah menjadi kuning, kuning menjadi hijau, dan itu kami setelah hijau akan mendapatkan reward dari pemerintah gitu. Contohnya seperti kami mendapatkan bos kinerja, itu salah satu efek dari kita menggunakan media tadi. Ibaratnya memiliki rapor pendidikan berkemajuan baik. Nah, jadi rewardnya itu kami mendapatkan bantuan atau dana dari pemerintah. Sekolah lain tidak dapat, kami tidak tetap dapat. Selanjutnya kok, bagaimana kerjasama sekolah dengan orang tua, alumni, dan komunitas sekitarnya? Kalau dengan orang tua, contohnya seperti setiap harinya itu pasti ada laporan sama orang tua. Misalnya nih di kelas A anaknya 20 orang, hadirnya cuma 18 orang. Itu pasti langsung dikabari sama pihak orang tuanya. Makanya kita terapkan di sekolah itu ada grup bersama siswa, ada grup bersama wali murid. Jadi informasi dari sekolah ketika siswa nggak ada itu sampai langsung kepada wali murid. Ada kejadian misalnya nih anaknya dari rumah berangkat tapi sampai sekolah itu nggak ada gitu kan. Jadi itu salah satu kita komunikasi bersama orang tua, adanya grup sosial media bersama wali murid. Habis itu apa tadi pertanyaannya? Yang bersama alumni, ibu lebih mungkin apa? Kerjasama atau mungkin akan ibu data nanti misalnya ini alumni SMA ILPI apa-apa aja kegiatannya. Salah satu ibu mendapatkan kemarin bantuan itu dari alumni SMA ILPI yang bekerja di PUPR. Nah, jadi kalau kita tetap bekerja sama dengan alumni, mana tahu dia bekerja contoh di PUPR, tapi mendapatkan bantuan. Kalau misalnya di bagian kepolisian atau apa, nanti mungkin kami lebih mendapatkan kemudahan nantinya, atau aksesnya itu bisa kita capai ke sananya. Contoh lagi nanti misalnya bekerja di Bank Riau gitu kan, mungkin lebih gampang kami untuk mengapanya kerjasamanya nanti. Apapun itu dana itu kan cairnya misalnya ke Bank Riau, jadi kan akses kita di dana itu lebih gampang. Selanjutnya Ibu,
apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah saat ini dan bagaimana sekolah mengatasinya? Kalau untuk tantangan saat sekarang ini yang dirasakan pada hari ini, siswa banyak tidak menggunakan sosial media itu dengan bijak. Kenapa Ibu bilang tidak menggunakan sosial media itu dengan bijak? Sebenarnya di sosial media itu semuanya udah bisa kita dapatkan apapun yang kita mau gitu. Tetapi anak-anak lebih menggunakannya itu kepada hal-hal yang tidak baik. Contohnya seperti judi online, game online, seperti disalahgunakan. Cara kami mengatasinya sekarang ini, anak dibenarkan membawa handphone, tetapi paginya itu dikasih sama wali kelasnya. Karena apa? Untuk mengurangi angka supaya jam istirahat dia tidak main game, jam pelajaran mungkin guru dia tidak suka, dia tidak main game, atau nanti dia berbohong sama guru izin tidak main game di musola atau di area-area sekolah. Jadi salah satu mengatasinya itu kami tetap benarkan dia boleh membawa handphone, tetapi tidak digunakan saat pelajaran. Pagi sampai di sekolah dikumpulkan sama wali kelas masing-masing, pulang sekolah baru diambil nantinya. Kalau tidak dibenarkan juga membawa handphone, mungkin ada yang dijemput orang tua nanti, atau ada yang pulangnya pakai Maxim atau Gojek. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya Bu, Ibu kan selaku wakil kurikulum. Nah jadi Bu, bagaimana kerja sama Ibu dengan guru mata pelajaran lain? Oh, kalau saya selaku kurikulum, yang pertama itu saya awal ajaran baru itu kami melakukan rapat umum, ada kepala sekolah, ada wakil, dan ada guru di sana, dan menyampaikan tupoksi masing-masing. Kepala sekolah nanti akan menyampaikan kurikulum itu kerjanya bagian apa. Contoh seperti Ibu untuk jadwal, cek guru ke dalam kelas nantinya gitu. Bagian kesiswaan apalagi nanti. Kalau porsinya, kalau kurikulum misalnya saya dikasih tupoksi, berarti itu setiap pelajaran saya mantau bapak ibu gurunya. Saya akan terapkan sama bapak ibu gurunya itu masuk sesuai dia mengajar itu tetap disiplin. Misalnya masuk jam 9 itu harus jalan ke kelasnya. Andai misalnya ada yang molor atau apa, akan saya tegur langsung. Misalnya nih, saya lihat pertama langsung ketika bapak si A masuknya jam 9.30, pasti saya akan saya hubungi bapak di mana, menanya keberadaan bapak tersebut. Habis itu setelah dia masuk ke kelas, pasti akan saya panggil nanti. Kenapa bapak terlambat 30 menit sebelum pelajaran sudah dimulai gitu. Nanti akan dikasih keterangan. Misalnya keterangannya itu kendala misalnya di jalan, bannya bocor atau segalanya, atau anaknya sakit atau gimana nya, itu mungkin saya maklumi. Tapi kalau dalam hal misalnya dia tidak berkepentingan, hal terlalu penting, itu pasti akan saya kasih peringatan sampai nanti peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Setelah itu baru saya laporkan ke kepala sekolah. Tadi pertanyaan dari kami Bu, lebih kurangnya pertanyaan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.